Insya orang-orang Kristen secara duniawi dia adalah orang yang telah populer. Secara agama ia hebat, prestasi terbesar sudah dia raih. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus, engkau berbeda kedua. Engkau kami katakan sama karena aku memiliki masa lalu, tapi aku tidak bisa melakukan apapun yang terjadi di masa lalu. Karena masa itu adalah masa di mana aku tidak akan bisa memperbaiki yang salah. Sekaligus aku tidak bisa mengulang kalau peristiwa itu adalah peristiwa yang menyenangkan. Dia hanya merupakan sebuah kenangan. Makanya Paulus, aku melihat ke belakang, tapi dengan catatan aku hanya mengingatnya, mengenangnya. Kalau ada salah tidak bisa aku perbaiki. Kalau ada pun hal yang menyenangkan, aku tidak bisa merasakannya. Maka hari itu adalah di mana hari sudah Tuhan tutup pintu dengan rapat dan kita tidak bisa kembali ke sana. Semua manusia memiliki masa lalu dan Tuhan sudah tutup rapat pintu itu. Maka sehebat apapun kita saat ini, sekuat apapun keinginan kita, sebesar apapun harapan kita untuk memperbaiki, kita akan bisa perbaiki. Untuk merasakannya kita tidak akan bisa merasakan. Kita hanya bisa mengingatnya. Masalah. Dan ketika Paulus melihat hal itu, ada di mana masa-masa itu dia mengalami masa duka. Tapi ketika dia ingat, dia menertawakannya. Tapi di mana masa-masa itu adalah masa suka bagi hidupnya. Tapi ketika dia ingat, dia membuat dirinya menangis. Maka pengalaman Paulus ini tetap serius kita. Ketika kita mengingat masa lalu kita, ada peristiwa yang sangat sedih, yang dulu itu sangat menyayat hati kita. Tapi kita ingat saat ini, kita bisa tertawa. Mau tuh apa aku merelate. Contoh, masa saat itu kita diputus pacar kita, siram kita saja teman. Mereka lagi teman, lama dan lagi terbuat. Ketika kita ingat saat ini, mau tuh apa aku mengenal daya. Kenapa? Karena itu adalah masalah. Tapi bisakah kita perbaiki? Tidak bisa. Dulu mungkin ada masa-masa suka kita tahun baruan bersama, berkumpul bersama keluarga sedebat dan kerina, yang mungkin pada waktu itu kita merasakan sangat-sangat bahagia. Tapi singkat dari bajingan kita. Mereka sudah pergi meninggalkan kita. Hidup kita tidak seperti yang dulu lagi. Mungkin suka di waktu lalu menjadi duka di saat ini. Tapi inilah mengapa Paulus mengatakan kita hanya bisa mengenal. Dan Paulus tidak pernah menyesali hal itu. Dan yang kedua adalah masa depan. Kalau kita lihat pada saat ini, masa depan itu adalah masa yang penuh dengan misteri. Kita hanya bisa membayangkannya, kita hanya bisa merencanakannya, kita hanya mungkin bisa berimajinasi tentang masa itu. Tapi pintu untuk masa depan masih tertutup rapat. Karena apa? Masa itu adalah masa di mana Tuhan tidak izinkan bagi kita untuk mengetahui. Kita hanya bisa membayangkan. Tapi itu mempengaruhi faktor hidup kita masa kini. Masa lalu bisa mempengaruhi masa kini, masa depan juga bisa mempengaruhi masa kini. Dan Paulus memilih
Masa depan dan masa kini, masa lalu adalah sebuah di mana dia melihat waktu ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Kalau di masa lalu ada kesalahan, kita perbaiki. Kalau di masa lalu ada sukacita, kita bersyukur. Kalau di masa depan kita punya ketakutan, kita beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Kalau di masa depan kita memiliki kekhawatiran tentang bagaimana hidupku, itu bisa membuat kita lebih beriman. Dan yang tidak kalah penting adalah masa kini, yang dikatakan Paulus, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ada dikatakan Paulus tentang firman yang pada hari ini. Maka dibaca kami kisah ada tulisan seorang pujangga, William Shakespeare menuliskan demikian. Waktu akan terasa lambat ketika kita sedang menunggu. Waktu akan terasa cepat ketika kita ketakutan. Waktu akan terasa pendek ketika kita bergembira. Waktu terasa panjang ketika kita bersedih. Tapi waktu akan terasa abadi jikalau kita saling mengasihi. Artinya, waktu itu indah atau tidak, waktu tetap sama sebenarnya bagi Hindu dan bagi. Tapi perasaan kita dalam waktu itu menentukan bagaimana hidup kita. Coba kita renungkan. Waktu akan terasa panjang, lambat. Waktu akan terasa lambat ketika kita sedang menunggu. Kai kita sekegeluh berhenti, maka lambat kali waktu ini berjalan. Coba kita lihat antri di rumah sakit. Lama gak waktunya? Lama. Apalagi nomor 75 dari 120. Si Milona baru nomor 3. Kok lama kali sih? Nimai antrian makan siang di sebuah pesta. Sudah baru Senin 35 meter dengar, dipotong apa begini. Bagaimana? Lama gak? Lama. Kenapa? Karena kita pada saat ini sedang menanti. Maka apapun yang kita nanti dalam hidup kita seolah lama. Anak Teo umur 32 tahun, nama pompo, nama salah. Aku kau umur 65. Nimai sih dekat. Malah seperti kapan kau nikah, kapan kau nikah. Sesuatu yang kita tunggu akan membuat kita terasa lambat dalam perjalanan waktu. Apalagi nimai yang tenggelam. Iya. Nimai perhatian, nimai kasih sayang. Waduh. Bagaimana? Kapan ya? Maka dekam lebih kubegikin sada lagu karo. Ternyata memang orang karo ini suka sekali menanti sesuatu yang tidak pasti. Musim mata ku jange kuturikan, usuh meriso magagap nanamna, hati kamlas ku jange ku dagami, ku timay lalakyalan nga pasti. Ngayon karo na nimay sila pasti. Simpang tiga binangan na tiga. Lola niya ko si Sada. Labo perbang sumpah, labo perbang janjita, ati ko belum nandangin kena, lanay bubaji ko sambari. Asa gundari ko timay kena, simpang tiga binangan. Maka suka dari timah dengan si bang lambat ya bang perjalanan. Kok cepat? Kok lama kali lah siang ini ya? Kok lama kali lah malam ini ya? Terima ya. Maka melala jemaah, banyak manusia kita bisa lihat karakternya ketika dia menunggu. Apakah dia orangnya sabar? Apakah orangnya dia setia? Atau sebaliknya, dia orangnya bagaimana dalam penantian itu, sedih, kesal, kecewa. Maka perjalanan waktu ini, di mana posisi kita saat ini? Kalau kita sedang menanti, kita akan merasakan cukup lama sekali, lambat sekali waktu yang berjalan. Tapi ketika kita berada dalam sebuah ketakutan, maka waktu itu serasa cepat. Tanggal lego, tanggal 25, tanggal sadat tagihan kredit. Gosur tanggal sadat tena, tanggal 25 dengan kok cepat kali waktu ini berlalu ya.
Lima galarenta, gua pe cepat kalau saya buat kok udah pagi ya, kok udah malam ya. Maka dekat sama orang tua ketika anak-anaknya sekolah, dia nggak merasakan waktu itu lambat, cepat kali begini. Kenapa? Ada ketakutan bagi dirinya, cukup ngekari terlam, cukup ngeterlam. Bagaimana nanti mereka? Maka waktu itu secara perasaan kita sangat cepat sekali berlalu. Tapi waktu itu kan terasa pendek ketika kita bergembira. Lagi setengah hari kami pergi ke daerah Sentul, ke daerah Bojong Koneng, Laranda. Di perkebunan di laut kami 3 Selayar. Jadi kami dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Magejap kami waktu berlalu. Kenapa? Karena kami bergembira. Mukosud, beras sekali bergini. Jika bulan telah rende-rende begini. Aku berbisur kalau rende kaca begini. Terus rende becokong kalau kakak. Aku gedang-gedang kalau mudah ini. Lagu bingung lagu masuk angin. Angin nebeng gue masuk angin. Bener kalau cukup kuli lah. Kenapa? Bergembira. Maka waktu itu akan terasa pendek bagi kita ketika kita berada di sebuah keadaan yang bersukacita. Maka dekat pesta-pesta kam jam walu kam jumpa jambul, jam 8 malam kam bubar, seolah-olah tidak terasa karena ada pesta. Lagi waktu akan terasa panjang ketika kita bersedih. Coba kalau kita berduka, kita bersedih. Waktu itu kok lama sekali, panjang sekali. Kesedihan kita mungkin baru 2 hari, tapi kok rasanya 2 tahun ya. Kok lama kali kesedihan ini menghinggapi hidupku. Maka waktu itu akan terasa panjang, tapi waktu akan terasa abadi ketika kita saling mencintai. Aku kejam ke 10 tahun terus orang jamu, lah aku kejam 16 tahun. Sebab kelenting dia. Ini ulang tahun yang keberapa? 16. Kok baru setahun ya? Setahun ya. Karena ada cinta yang tumbuh dari hari ke hari. Begini. Sampai kamanilah kita tumbuh kekelahian yang sulit. Aku bagaimana coba bayangkan? Mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama itu bukan hal yang mudah. Kalau tidak tumbuh cinta itu menjadi sebuah beban dalam hidup kita. Maka dekat 10 tahun dengan perjalanan mau pasang. 7 tahun dengan perjalanan mau berjumpa. Karena statusnya sepertinya aku terjebak seumur hidup. Terjebak seumur hidup kah? Terjebak seumur hidup. Sepertinya rumah tangga kami ini seperti kuburan, seperti rumah duka. Tidak ada ketawa-ketawanya, nakal. Aku heran, rumah ini, rumah tangga ke rumah duka, nakal. Komentar nakal, kau bahagianya nak aku lihat, nakal. Kenapa? Karena tidak ada cinta di dalamnya. Tapi itu akan menjadi sebuah hal yang abadi kalau ada cinta yang tumbuh di dalam. Paulus yang hebatnya dalam perjalanan dari hari ke hari, day by day, dia melihat ada cinta Tuhan yang memelihara hidupnya. Maka kami menanti masa depan pun dia semangat, mengingat masa lalu pun dia tidak bersedih. Tapi hari lepas hari dia berjalan bersama Tuhan karena ada cinta dalam hidupnya. Maka ada masalah ati kelengi kencang turah kes kegeluhenta. Waktu ini akan terasa abadi. Begini. Dia kelas sirkenan nanti dekat. Ngerana-ngerana mulai dari jam 8 malam. Aku berdekuing ke Sonora. Mereka kami telepon di tahun-tahun 2005-2006 kan ada dulu telepon gratis jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jam 11 malam 150 per menit. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi tidak terasa pergeseran waktu. Mereka jam 5 ngayak kedua lewat jam 7. Sedangkan jam misalnya jam 7 mau kena reguler 1.500 per menit. Tidak terasa waktu itu. Dari A sampai Z kita bisa
membicarakan semuanya dengan sukacita. Emang kalau sudah tinggalnya tapi bayang-bayangkan aneh kawan, begitu aneh. Mereka kusik-kusik disiapkan begitu. Mereka begini. Aku begini, bila kalau sudah tinggalnya dia, lama gam suara, kitik-kitik tapi siapkan. Aku suara bingung praktekin, lihat bahasa siapkan ini. Rekan-rekan. Perlu kolektif, bagaimana kira-kira? Ada yang bukan 3 kali itu butuh kolektif. Nah, kolektif, siapkan. Ada 2 kali minum mulit. Minum mulit. Udah atas alisnya minum mulit, terus minum kolektif. Saya kasih green aku. Siapkan. Lalu kami kamu sudah mulia semua mereka. Maka. Siapkan, udah bokari kan begini. Siapkan begini, Selidiknya siapkan begini. Intinya, waktu itu sama bagi kita semua, tapi tergantung perasaan. Apakah kamu menanti, apakah kamu sedang bersedih, apakah kamu sedang bergembira, apakah kamu sedang mencintai. Waktu itu mempengaruhi kualitasnya dalam hidup kita. Sama semua waktunya, jumlah detiknya sama semua. Tapi kita bisa merasakan rasanya yang berbeda. Maka Paulus mengatakan, perjalananku bersama Tuhan, aku tidak lagi dipengaruhi masa lalu. Itu hanya sebuah memori. Mahkota yang disiapkan Tuhan menjadi sebuah tujuan hidupku. Aku berjalan menuju sana. Tapi hari lepas hari, aku merasakan cinta Tuhan sedang berjalan bersama. Maka malam telah lagi. Maka kau yang bayangkan bicara Paulus yang dulu dengan kalak karoi sembiring bergerak. Sembiring bergerak. Ada laki sembiring karo-karo, oke. Lah karo-karo tarikan ginting. Lagi di perangnya ini bagi saya karo. Tapi ada memang kata jauh. Jadi aku kalau merumuskan pola pikir Paulus ini begini dalam perjalanan waktu. Tentang masa lalu, masa depan, dan masa kini. Jikalau pikiranmu bisa menciptakan taman berduri, pikiranmu yang sama juga bisa menciptakan taman berbunga. Jikalau pikiranmu bisa menciptakan taman berbunga, ngapain kau ciptakan taman berduri? Bagaimana kira-kira pola pikir Paulus dalam perjalanan hidupnya? Untuk masa lalu, mungkin ada yang belum selesai, tapi nggak mungkin lagi kita selesaikan. Untuk masa depan mungkin ada sesuatu yang kita takutkan, kita khawatirkan. Apa yang kita buat? Tapi untuk masa kini, jalanilah. Karena apa? Cinta Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidupmu hari lepas hari. Maka ciptakan pikiranmu, di mana dalam perjalanan itu kau bisa bahagia. Sabu ukur-ukuri memang pikiran tidak kamu. Kita bisa menjemput kebahagiaan itu sebelum waktunya. Tapi kita juga bisa menjemput penderitaan itu sebelum waktu. Ini pikiran kita. Pernah pengalaman kami tahun 2015 atau 2016, kami ke Medan konferensi pendeta. Di Riau dengan Riau. Jadi Medan meminta tahun-tahun sedih kijang lama. Oke, kijang lama. Gila tua, kijang lama tua, tahun 90, tahun 90, begini. Klekson na naring larsora, lama sora grina. Pintu larsora, grina sora. Maka dalam kami Medan lewat merek. Potong kami, mobil kila nikah potong kami. Lebih kila kah ada, kila tua kah ada. Kila tua, petak dengar begini. Tapi menarik untuk tulisan nah, bas belakang nah. Lalu jelas apa? Maka aku pikirkan kamu miliaran teman-teman kami. Lewat mobil naik, mantap tulisan dah pintu belakang mobil naik. Kijang lama, Innova yang tertunda. Mantap, Innova yang tertunda. Maka bahagia kan Bapak Handai, Jepong kaya mesin kayak gini. Bahagia dia. Karena apa? Kijang lama rasa Innova. Lalu Innova rasa kijang lama. Tapi itulah pikiran. Dan kembalinya kami dari konferensi pendeta lewat kakak Miras Siantar,
Lit siantar gelar roti ganda. Dan ingat roti ganda cukup enak. Selainya juga sangat enak. Tapi pas paksa sedih ya lumayan mahal lah ya. Satu paket ada yang selai roti Pinang dihargai 75.000. Uang makan kurang uang harian ku 50 kencang. Roti itu 5.000. Tapi ku teleponi Nora siantar nari. Halo Ma, apa? Di Buru Tari kan ada romantis. Apa? Kamu mau nggak roti ganda? Ya mau loh. Kamu pernah rupanya makan roti ganda? Pernah sekali-sekali dulu kalau bapak pulang dari Medan, bawanya juga itu. Kamu suka kan? Suka. Nah ini ada rasa ini. Hampir aku setengah jam nelpon Isa, gelas buah nanti kurang. Si mereka adalah pesan dengan dia. Balik teko. Setengah jam. Lu bayangkan roti naik kering, taman selera, senyum yang manis, tetap aku senang apa. Jadi aku sudah mulai membayangkan bagaimana enaknya lah Nora memakan roti. Kami rantau perabat di siang hari, ku telepon dengan Kak, Ma, kalau panas mobil ini, kira-kira rotinya nanti selainya cair nggak? Enggak loh, itu selainya bagus sekali. Hampir ke setengah jam ku telefoninya, gara-gara roti desa, roti sana. Tapi ku bayangkan, lalu aku membayangkan, senang kali nanti istri ini ya, bahagia kali istri ini ya. Duri ku pergi, macet. Jam 8 pergi sampai jam 3 dini hari. Maka sepekan baru hampir subuh jam 4. Betul di rumah. Ma, di Buru Tari kami dulu bagi ikat mati kakak. Ayo pergi sebenarnya. Kalau ada. Agak kalau mati. Lanai bunga adalah pintu, kurang jendela kuat. Maaf nih, isi, dokor, ini suara perbulangan udah tanda. Singkat cerita, kembali ke pintu, wangkat kapnu, selendang serotina. Bayangkan dia bahagia banget lah nanti menerimanya itu. Tambah belakang. Hancur berkeping-keping lah. Tapi itu hanya berlaku sekian detik. Kenapa? Mulai dari siantar jam 8 pagi sampai di Pekanbaru jam 4 subuh, aku sudah bahagia. Kenapa kita harus menderita hanya karena 1 detik, 2 detik, 3 detik respon yang tidak seperti kita inginkan? Maka minggu menora pagi-pagi kita mau penganin dulu ini bilang apa nih? Makasih Pak. Nih, gitu aja nih, iyalah. Artinya kan kita sebenarnya bisa menjemput kebahagiaan itu sebelum waktu. Realisasinya sebenarnya jam 4 subuh waktu yang kita terima. Tapi sebelum waktunya mulai dari jam 8 pagi kita sudah bisa menerima, mensukacitakan hidup kita. Bagaimana penderitaannya? Bacilah masa pagi waktunya, walaupun musui kita berlain. Bagaimana? Sang rumah sekali berjut kami teman gue, sekali rumah dan lama lokasi kami. Coba bayangkan, belum waktunya pun kita bisa menderita loh, bisa menderita. Maka bagaimana tidak Paulus bersuara dalam perjalanan itu ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan. Walaupun itu belum bisa kuterima, belum bisa kumiliki, tapi perjalananku dari hari ke hari aku bisa bahagia. Dan aku sudah menjemput itu dalam hidupku. Maka tahun ini 2026 pesan Tuhan bermata keluar kemudian kita dibaca. Dari Mazmur tadi kita bisa baca. Ternyata pemazmur mengatakan dirinya adalah domba. Domba itu tidak belajar peta loh. Kemana daerah rumput hijau, kemana daerah air tenang, dia tidak belajar itu. Tapi ketika dia melihat sang gembala ada di sana, maka rumput yang hijau dan air yang tenang akan
akan menjadi miliknya. Dia tidak tahu bahwasanya dia bisa melindungi dirinya dari serigala, dari hewan-hewan buas. Dia tidak tahu kapanpun bisa menyerang hidupnya dalam setiap saat. Tapi ketika ada gembala, dia tahu dia akan hidup dalam keselamatan. Amin. Tahun 2026 Medan, pakailah konsep berpikir. Hari esok kita belum tahu apakah kita sehat, apakah kita berrezeki, apakah kita diberkati, apakah kita hidup dalam pergumulan. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah Tuhan selalu beserta kita. Bagi pengalaman Musa, kalau kita lihat dia dikejar-kejar bangsa Mesir dengan prajurit elitnya, dia akan siap untuk membasmi bangsa itu. Dalam hitungan menit, bangsa itu mungkin bisa hancur, bisa habis. Di depan mereka ada laut merah. Ketika mereka ke laut itu, hanya satu resikonya, mati. Karena mereka tidak pernah belajar bagaimana berenang di sekitar negeri. Dan itu laut yang dalam. Kalau mereka pergi ke samping, ke kanan dan ke kiri, dalam hitungan menit juga pasukan itu bisa mengejar, bahkan mungkin bisa membunuh mereka. Tapi Musa percaya Tuhan akan menolong mereka. Musa tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Yang dia tahu Tuhan pasti tolong mereka. Maka dalam hitungan detik juga Tuhan membelah laut itu. Dan itu tidak pernah terpikir oleh kita. Maka bagi bab ia kegerina kamu kegelanganku nade Bapa saudara Tuhan. Pengalaman pemazmur mengatakan kita seperti domba. Jalanilah hidup kita dari hari ke hari. Jalanilah hidup kita. Dan yang kedua dari invokasi tadi yang dibacakan oleh pertua kita, ternyata dalam perjalanan itu kita harus mengisi ulang nafas kita. Perjalanan kita cukup panjang dalam hidup ini, dan perjalanan itu membutuhkan nafas yang tetap prima. Maka ingat Tuhan lewat invokasi meriahlah ukur kota waripe, bersukacitalah senantiasa. Bukan karena keadaan yang baik, tapi dengan sukacita yang kami miliki keadaan itu akan menjadi baik. Bersukacitalah kamu. Aku menarik wakaf, baru-baru aku baca ada buku keren kok aku bagikan dekorasi kamu kerina. Ada salah satu buku psikoneuroimunologi, ilmu yang meneliti tentang jiwa manusia, otak manusia dan tubuh manusia. Ternyata ketiga hal ini saling mempengaruhi. Dan dia meneliti di daerah perkotaan dan dia mensurvei dengan dua kategori, maka orang dewasa dan anak-anak. Dia mensurvei orang dewasa dengan tiga kriteria. Orang dewasa sudah menikah, sudah bekerja. Dia meneliti orang dewasa yang sudah menikah dan bekerja, dia hanya mampu tertawa 16 kali per hari. Tawa kambing. Sembelah jadi bernikah. Tawa kambing. Halo dadu cantik kali bajunya. Oh sedih, itu sedih kan? Lah suka cita besar. Selamat tahun baru. Majelis sakal. Orang dewasa sudah menikah dan bekerja tertawa 16 kali per hari. Sedangkan anak-anak di usia 1 sampai dengan 12 tahun, mereka bisa tertawa 300 kali per hari. Bahkan bersusah tawa, lo kau tahu. Bisa. Namanya apa? Sampai petir pun bisa petir. Tawa terus. Kita lah gaji tawa. Dan ternyata ini mempengaruhi bagi otak, jiwa dan tubuh kita. Yang pertama, Nina kepegang secara tubuh, menurut kita, antum tubuh kan, Nina begini. Orang dewasa kalau dia sakit lama sembuhnya, batuk pilek iya. Lalu mau kena corona, lalu kena covid, batuk. Misbayang dalam itu buka tampan atau belakang mas-mas. Aduh kalau aku nanti mati, gimana lah anak ini? Kawin pula nanti bapak siang ini, kawin pula ini. Pogri, awas kalau ucapkan darah. Dia yang membuat drama dalam hidupnya. Kalau sumpah nanti kau ini akan kudatangi Tuhan dua. Mati, begitu.
Bahagiakah perbulangan Anda? Ya lalu kan PJ. Tapi ini loh yang kita hadapi. Ternyata yang membuat itu di belakang itu adalah sebenarnya kita tidak suka cita. Sedangkan anak-anak Nina, ketika mereka sakit, mereka itu biasanya cepat sembuh. Kenapa? Ketika mereka sakit, yang mereka pikirkan apa? Aduh, kok sakit terus waktu ini. Teman-teman udah nunggu aku. Kayaknya mereka akan bilang, mana sih aku? Aku mau sembuh ya. Aduh, aku sehat dong. Maka mereka bicara demam nanti terlalu misi yang main teh. Kita demam terlalu itu kembali dengan tengok. Kaos kaki. Timbang kaki. Betul ini ya. Telepon ke dokter bagi sih usul. Maka Nina secara tubuh anak-anak lebih cepat sembuh dalam proses pemulihan. Sedangkan orang dewasa sulit. Secara otak, anak-anak juga lebih cepat berkembang. Pikiran mereka inovatif, kreatif, penuh dengan ide-ide. Anak-anak ini yang ternyata suka cita itu mendorong mereka untuk berpikir inovasi lebih baik. Maka dan lupa dia semeriah ukurta dari kita maksimal. Oke, kalau kita mengerjakan pekerjaan itu dengan sukacita, hasilnya pun maksimal. Tapi bayangkan mingkap dulu kita maksimal dari apabila kita sukacita. Wah, lelah. Relatih na begini. Maka otak talanay berkembang nih. Gue bagi-bagi saja, gue stagnan. Lain stagnan. Maka kamu bayangkan, aku kan sumpri 4 bulan, jalan 4 bulan ya, 3 bulan. Kunan pada aku, kunan perpuluhan ini. Iyan kudul na PJJ saja lah, kudul. Ke gereja kunan nanti siapa aja, kunan dengan kudul na minggu pertama. Minggu kedua PJ, minggu kedua minggu kudul ini sebentar. Mereka tahu kudul dengan kudul. Minggu wakaf na hapatkan dengan kudul ada, begitu. Kamu berbegini lah. Adilin, lapor kita kaya, mungkin bagi otak dia pergi. Parkir mobil tapi jalan, maka asal boleh dia kalau parkir sih, kayak yang nggak punya hati nak ini kan. Lewat ke gereja dalam bagi biasa, lanai bertutup kali olahraga segala macam itu. Kok gini ya? Padahal kalau kita lalui juga jalan yang lain, ada hal yang baru kita lihat, ada hal yang baru. Tapi kita tidak lagi mampu untuk melihat hal itu. Model pangkas tapi lah. Kita mamre tukang pangkas lain si pangkas aku itu aja. Ada tukang pangkas muntah na model tanggal dekresi pas tuh. Tapi begitu, Moria kami di Bajuna rumah-rumah kotak-kotak lah, kembang-kembangnya terus. Kenapa? Itu tidak sama. Itu karena ternyata otak kita memang sudah sampai kepada level tidak lagi cepat. Pengaruhnya kepegang secara kuliah kita kurang bahagia dengan hidup kita kurang bahagia. Sedangkan anak-anak secara jiwa, anak-anak itu sangat berbahagia. Kebayangkan lebih kami sentuhan kain. Lihat 10 kalakan, 6 kalakan anak-anak J. Hanya keren gelam. Mereka bisa tertawa dengan luar biasa. Kakak, hanya keren gelam, tembak-tembak. Bisa kita kan keren gelam si tembak-tembak kita tahu. Coba ke PJJ pagi, tembak-tembak. Berkuih-kuih bisa. Mereka bahagia loh. Kau pikir-pikir tak seremoni pergi. Kau tak cupingan. Kawaii. Mereka itu simpel kebahagiaan mereka. Mereka ada kertas-kertas, mereka buat kertas-kertas jadi pesawat-pesawatan. Kawaii ya. Kita PJJ mana kertas-kertas. Kira-kira kayak kita doang begini. Malah sebenarnya enggak loh. Enggak.
Sedangkan orang dewasa bahagianya sulit kan. Aku bahagia jikalau. Bayangkan ini, aku bahagia jika begini, jika begini. Itu kan gak pasti. Kebahagiaan kita, kalau kita lihat, sangat-sangat abstrak. Jadi, bagaimana yang katakan Mas Bukundai, jangan-jangan dalam hidup kita sudah tidak lagi menikmati. Maka nafas yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini adalah sukacita. Salami Kasumunde, aku sukacita dan aku sukacita di dunia. Cepat dah. Kenapa? Kalau kita tidak sukacita, ibaratnya bagi otak tenda bagi nilai neurologi, ini sudah banyak sampah di dalam virus. Itu yang bikin kita hang tahu hang. Dan yang berfungsi. Maka di lokal, Pak, Oma, aku ketemu indah kamu bisa. Terlalu banyak virus. Makanya Mas Bukundai tertawa minimal 60 kali per hari. Dan pastikan ada teman kita tertawa. Jangan tertawa sendiri. Iya. Pastikan ada teman kita tertawa, jangan tertawa sendiri ya. Makanya Paulus fokus dalam perjalanan itu kita butuh oksigen tadi ya. Nafas yang panjang itu sukacita. Dan yang terakhir Paulus katakan, kita ini pelari yang dalam perjalanan sudah berlari kepada tujuan. Kita berjalan. Kalau kita pelari, jangan lihat ke belakang terus. Nanti kita terjatuh. Jangan kita lihat kanan kiri terus, nanti kita terjatuh. Ini kalau pelari. Begini. Permaraton nanti begini. Pelari. Tapi dia fokus ke depan. Dia lari. Jangan lihat kanan kiri. Lo kata lari. Apa artinya? Jangan pula kita selalu bandingkan kita dengan orang lain. Jalan yang kita jalani berbeda. Aku memang hujan dari bestol dalam kota hidup tidak sadar truk tulis nama belakang dari jalani jalanmu, jalani jalanmu ini. Supir truk pintar kena begini. Lu banding-bandingin berbeda. Jalan kita berbeda. Hidup ini bukan pertandingan, kita hanya berlari kepada tujuan. Nggak usah yang banding-bandingkan lagi begini. Sadikah kamu sadar mulia, banding-banding dengan harus suami orang lain, suaminya kurang romantis, suami orang lain romantis. Di sana kejadian ini bukan baru. Pertua Kasinura yang bereda, yang bereda sendiri. Jadi, lihat mana mulia tandai, kakak anda yang dulu simar mata. Bersepeda mulia dia bercerita. Ada kakak itu berumilah beruteka berbulan dengan kakak ginti. Cerita kakak berusi mata, pendeta, apa kakak? Aku sebenarnya cemburu kak ada bersama kakak kami ini loh pendeta. Kenapa kak? Misalnya tulis berbeda kak, kakak mencuri, mereka yang cemburu ke kakak. Apa pula kau cemburu itu? Dengar dulu, tenang. Kakak sudah mencari kesaksian. Apa rupanya? Aku cemburu kali sama kakak ini. Kulihat abang itu romantis sekali lah jadi suami. Abang kau bilang romantis, kata terima ya. Kalau gini kak kata romantis. Aku sudah perhatikan selama 2 bulan ini kakak. Abang itu kalau ngantar kakak ke gereja, begitu sampai di gereja ini mobilnya hijat 1000. Hijat 1000 begitu. Jadi hijat 1000 dah. Kulihat abang itu begitu sampai di gereja ini dia buka pintunya, dia lari ke pintu kakak, dia bukakan pintu kakak. Romantis sekali jadi suami lupa, romantis. Jangan kau bilang romantis. 3 bulan yang lalu sudah kusuruh perbaiki pintu itu. Dicurikan uang perbaikan itu.
Saudara hidup ini jangan dibanding-banding. Oh, so dibanding-banding ke. Oh, so dibanding-banding ke. Merah kita bagi kalah merah begini nih. Kita pengen seperti hidup orang lain hidup nggak pengen seperti ini. Makanya dalam berlari menuju tujuan ini fokuslah pada hidup kita. Kita tahu kita adalah domba yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita. Kita harus isi nafas perjalanan kita dengan sukacita. Dan yang terpenting adalah ojo dibanding-banding. Atau begitu. Bujur Tuhan kami percaya. Firman Tuhan ini adalah kekuatan dalam hidup kami. Di tahun 2026, kami tahu kami tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Kami belum paham apa yang akan terjadi dalam hidup kami seminggu depan, sebulan depan. Yang kami tahu adalah Tuhan mencintai kami. Yang kami imani adalah Tuhan memelihara hidup kami. Ajari kami Tuhan, jikalau kami belum melihat rencana Tuhan dalam hidup kami, ajari kami untuk percaya akan janji-Mu. Dengan kami mempercayai janji Tuhan, inilah oksigen yang kami butuhkan dalam perjalanan kami. Hidup kami akan penuh damai sejahtera dan sukacita. Sebab latih kalau bagi kami geluh, adilalat kami melala, sirbansa, sedih, takut, khawatir. Kami harus menciptakan kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Dan kami fokus kepada janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kami. Satu-satunya pilihan kami dalam perjalanan kami adalah tetap setia. Maka sepanjang tahun 2026 ajari kami untuk setia kepada Tuhan. Wasilah Kristus Tuhan kata dengan geluh mas kedua pertemuan. Amin. Mari sekali kita tulis. Mari siapkan diri tekan dan kalian selas. Aku tetap di belakang pasal aku tetap Yesus Kristus anak sekolah jalan kasih sendirian tubuh sebenarnya sesuatu yang tergerak sendirian sinar ini Islam sama mereka motif 100 di bawah mereka Islam mengakhiri jangan berubah usul ini mengakhiri berdoa di sana nanti surga perlulah Bapa saya berdoa jangan kami berharap seluruh semua aku berdoa sekalian jangan sekali sekalian persadaran kalau sekalian mengambil dosa dipikirkan pula dosa sejahtera. Amin. Tunduklah. Sempat sana kita mendeskan persembahan kepada Tuhan. Kata ibadah jadi palas kita mendeskan persembahan kepada Tuhan. Persembahan sifat Tuhan Tuhan dengan kenal Allah Mas Muhammad. Tunggu sineskan persembahan kalau akan surga dan kita lalap sekitar tujuh.
masuk-masuk kita seputar gereja sepanjang tahun. Maka untuk kami kalian syafaat. Mari silakan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam Kristus adalah Allah yang mau mendengar setiap permohonan-permohonan kami, mau mendengarkan setiap keluh kesah dalam hidup kami. Tapi Allah yang kami percaya bukan hanya Allah yang mau, tapi juga adalah Allah yang mampu memberikan solusi atas setiap hidup kami, agar hidup kami lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Bujur Bapak, gue bagikan dukirina pertutuan perpuluhan dulu. Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan di waktu Tuhan dan cara Tuhan. Ajari kami untuk setia. Ketika Tuhan kabulkan harapan kami melihat itu adalah bukti cinta Tuhan. Ketika Tuhan memberikan dalam bentuk yang lain, kami mengimani itulah yang terbaik dalam hidup kami. Ujur Bapa, mengkandaskan kami kelina pertotoan. Kami tahu Allah mengasihi kami, Allah memelihara dan Allah akan tetap memberkati hidup kami. Atau khusus kami, ketelangan kami, siatina jabu kembana, wena banta karuni bangun resmo nabi sabudu. Ipasu-pasu bersama siwah jemaat. Allah yang mempertemukan mereka dalam cinta. Ketika berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka, biarlah cinta itu bertumbuh sehingga mereka juga menjadi kawan sekerja Tuhan, menjadi keluarga Tuhan, pembawa kebaikan bagi dunia. Maka kerina keluarga orang tua, kaisi boya turkan si rencana kebenaran kerina. Bagi Bapak, toto kami memperpuluhan dosi sangat dari masa pemulihan si kesehatan nanti tawan Spiring Brahmana, nanti Marina Ginting, nanti Rebo Karo, Kendrick Ivan Restepu, Adi Alori Ginting, nanti Kiki Kembali, Nora Pendeta Abid Subiri, Bapak Febri Ginting, Rahna Diwarnawati Burusinika. Kondisi mereka memang tidak mudah, tapi bersama Tuhan pasti mereka mampu. Maka Tuhan beri kesabaran Bapak. Jikalau Tuhan izinkan Bapak, Tuhan kiranya memulihkan kondisi kesehatan. Dan kami percaya pada saat ini juga Tuhan menyertai mereka. Mereka gagahan keluarga, adalah keluarga yang menggagahkan kekal. Bagi bebas masa pemulihan kencayo ng tiga-tiga sejawa. Nanti main pelami, KGP nanti tawan Brahmana. Bagi kesisangan aku dari rumah sakit, nanti Andreas Pranginani. Bagi Bapak Yus Ginting si ruang ICU. Tuhan, kami si masuk ke dalam kami dalam kondisi bas kegeluhan. Kami percaya Allah hadir, Allah menyertai, Allah menguatkan. Terlebih Bapak keluarga beredu membana kini. Dengan kasih Tuhan, mereka akan mampu memberikan yang terbaik ke dalam hidup mereka. Bagi pemedis, obat-obatan, perawat, reslina, si mendukung kesehatan kami si masuk. Bagi Bapak keluarga kami si berduka, kibas tanggal 27 Desember Ngoi Ilo dibata, ras ibu nikah kibas tanggal 28. Kekalangan kami Jusia Prestanda sebab Tuhan, duka yang dialami keluarga adalah duka di mana Tuhan tahu dan mengerti, dan Tuhan pasti menyertai. Maka mereka gagahan keluarga kami Tuhan. Dalam perjalanan waktu, mereka akan dididik oleh Tuhan untuk mengerti dan memahami. Ini adalah satu bagian yang harus mereka jalani di dalam hidup mereka.
terapul keluarga kami. Bagaimana kekalangan kami upung Joel budaya. Endape Tuhan buka dulu, rasuka berkat. Kami bersyukur memiliki orang tua yang telah menjadi orang tua terbaik terhebat yang dimiliki oleh keluarga kami. Saatnya dia kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Saatnya juga Tuhan menjadi orang tua bagi hidup keluarga kami. Maka Bapak Ibu perdalangan atas proses duka yang dia lalui, Tuhan kasih musuh-musuh ia. Kuat di dalam Tuhan. Bagaimana pertua meritus kami Bapak Rita Ginting untuk Kamrang. Bagaimana pertua Bapak Nafesus Miri GBKP Jakarta Pusat. Teman kami, saudarahin kami Tuhan, mulia sekali. Kami percaya saat ini juga keluarga dipeluk erat dengan Tuhan dalam kasih cinta Tuhan. Dan biarlah pada saat ini keluarga semakin melihat, merasakan ada Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Sebab kami menjadi masuk mapulisa. Maka Bapa Tuhan si masuk keluarga kami, ibas segala tentu, ia tetap dalam kesekuduan. Bagaimana tentu kami seperpuluhan dosi mendahkan ucapan syukur, persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya. Kami berdoa ketika anak-anak Tuhan memberikan persembahan. Kami sedang melihat apa yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Karena orang-orang yang memberi, dia telah melihat apa yang telah dia miliki saat ini. Maka Tuhan dengan persembahan ini kami berdoa, kiranya mereka semakin melihat dan merasakan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Maka Tuhan masuk dulu dalam persembahan NDP bahwa simuhuli di tengah-tengah gereja. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perjamuan bersekeliling beda. Kami juga berdoa, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehat panjang umur, diberkati oleh Tuhan menjadi berkat dalam hidup mereka. Bagaimana pengharapan kami, maka Tuhan masuk. Malah dengan setotokan kami karena perpulungan dulu, tapi dalam perjalanan ini Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami hari lepas hari. Dan dengan toto kami siram jua Tuhan terpujilah. Lalu penuh siapat kami dah radu ke dalam persembahan pengatai kemuncul kami, pas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras skrina kita tulis. Sisa kami perpadanan tak sembahkan. Syukur pada responsor. Turang ras senina. Tuhan ko mereka penampak taman baru sekali-sekala. Laboy padiat na kam galuh ibas kebiayaan. Isang patinan na kam ibas mentasi perbebendo. Kagaluhan teruslah adalan. Jangan wari-wari terus sabar sila ke tengah-tengah galuh. Maka nina Tuhan membantu masurina. Nggih kam guna tetap mencegahkan kagaluhan si patuh mantukan. Jangan tetap pernah membantu. Aku akan tetap ikuti Tuhan segera dalam hidupku. Tuhan kau temanku, mana yang kulihat. Mana yang aku ini berjalan dengan dua-dua kita dalam hidupku. Amin. Si pedagogi perpaduan tangan Tuhan lalu ras kita rendai. Si pujilah di bawah. Terima
Bapa kami di surga, dilakukan kami. Ramin kini rajaanku, salam pratin bersedunia dan kami di surga. Berikan kami akan cukup bersuara senahnya. Kalau salah kami, bagian demi kami serahkan kepada kami. Walaupun kami bawa kami ke suara, tapi lakukan kami silat kami. Sebab kami tak sebenarnya raja. Ras kuasa, ras mulia silat. Mulailah kamu kerina alu damai sejujurnya. Perdalangan si dalam hidup, lang aku terdukai bersuari sirina. Tapi janji Tuhan membantu tiap hari. Tuhan masuk. Tuhan menikah. Tuhan tetap singkelan hidup. Moga gelang asup kamu dalam kegeluhan dulu segedang kamu nela. Kalau pun pasu-pasu hidup Tuhan nari si jalan. Ipasu-pasu jalai kawali di bataka. Siang ayo di batar sinal sal ibabun. Jangan melihat sa tinangan kam. Itatap di batar kam. Jangan malam at di bahat. Amin. Dibatin hari Minggu seperluan sesendah adalah domui sekarang bukan Tuhan Rabu ras kita dasar penuh